Siapa sangka, di tengah megahnya adat Toraja, cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Seorang turis cantik dari Prancis dan seorang pria bijaksana berusia 75 tahun, sebuah kisah cinta yang melampaui usia, budaya, dan takdir. Bagaimana mungkin? Saksikan perjalanan luar biasa mereka yang akan mengubah cara kita melihat arti sejati dari cinta. Tonton sampai akhir, like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah selanjutnya dari channel kami. Dan jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di suatu kelak. Di antara perbukitan hijau dan rumah-rumah adat yang menjulang tinggi, seorang wanita muda berjalan dengan penuh kekaguman. Sophie, seorang turis asal Prancis berusia 28 tahun, baru saja tiba di Toraja. Matanya berbinar melihat keindahan alam yang begitu menakjubkan, sementara telinganya menangkap suara lembut angin yang berbisik di antara pepohonan. Sophie bukan sekadar pelancong biasa. Ia datang dengan rasa ingin tahu yang besar tentang budaya Toraja, terutama tentang upacara adat yang unik dan penuh makna. Dengan kamera tergantung di lehernya dan buku catatan di tangan, ia mengabadikan setiap momen yang ditemuinya, dari deretan tongkonan yang megah hingga senyum ramah penduduk setempat. Suatu sore, saat ia sedang mengamati sebuah upacara Rambu Solo, ritual kematian yang terkenal di Toraja, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di suatu tempat. Rambutnya telah memutih, kulitnya penuh dengan keriput, namun sorot matanya memancarkan kebijaksanaan. "Inikah pertama kalinya kau melihat ini?" Suara pria itu terdengar dalam, penuh ketenangan. Sophie menoleh, tersenyum, dan mencoba memahami apa yang dikatakan pria itu. Dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, ia menjawab, "Iya, sangat indah dan misterius." Pria itu tertawa kecil. "Ini adalah warisan leluhur kami. Tidak hanya tentang kematian, tapi juga tentang kehidupan." Sophie mendekat, rasa penasarannya semakin besar. "Boleh saya belajar lebih banyak?" Pria tua itu mengangguk. "Namaku Lakadong. Aku akan mengajarkanmu jika kau ingin mendengar kisah-kisah kami." Sophie tersenyum lebar. Ia merasa bahwa perjalanannya ke Toraja akan lebih dari sekadar petualangan budaya. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di sini. Hari-hari berlalu, dan Sophie semakin sering mengunjungi Lakadong. Mereka duduk di bawah pohon beringin yang sama, berbicara tentang kehidupan, adat dan makna di balik setiap ritual Toraja. Walaupun bahasa menjadi penghalang, Sophie dengan tekun belajar, sementara Lakadong dengan sabar mengajarinya. "Sophie, kau mulai memahami adat kami," ujar Lakadong suatu hari, menatapnya dengan penuh kebanggaan. Sophie tersenyum. "Saya suka Toraja, budaya ini sangat dalam." Lakadong mengangguk. "Di sini, kehidupan dan kematian adalah satu. Kita tidak takut kehilangan, karena yang pergi tetap bersama kita." Setiap pertemuan, keduanya semakin dekat. Sophie bukan hanya belajar tentang budaya Toraja, tetapi juga tentang Lakadong sebagai pribadi. Pria tua itu memiliki kebijaksanaan yang membuatnya berbeda dari orang lain yang pernah Sophie temui. Di balik kulit keriputnya, tersembunyi cerita panjang tentang kehidupan, kehilangan, dan kebahagiaan sederhana. Warga desa mulai memperhatikan kedekatan mereka. Bisik-bisik terdengar di sudut-sudut pasar dan rumah-rumah adat. "Apa mungkin seorang gadis muda seperti Sophie tertarik pada seorang kakek?" tanya seseorang. Namun, bagi Sophie, Lakadong lebih dari sekadar seorang pria tua. Ia adalah seseorang yang membuatnya merasa dihargai, dimengerti, dan diterima sepenuhnya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di atas desa, Sophie menatap Lakadong dengan mata yang dipenuhi keberanian. "Saya ingin tinggal di sini selamanya." Lakadong terdiam. "Kau yakin, Sophie? Hidup di sini berbeda dengan di negaramu." Sophie mengangguk mantap. "Saya tidak takut. Saya ingin menjadi bagian dari tempat ini dan bersama kamu." Lakadong menarik napas dalam. Hatinya yang telah lama sepi kini dipenuhi rasa yang sulit ia jelaskan. Ia tak pernah menyangka, di usianya yang telah senja, ada seseorang yang ingin berjalan bersamanya.
Desa dikejutkan oleh kabar yang tak terduga. Sophie ingin menikah dengan Lakadong. Bisik-bisik semakin ramai. Beberapa orang tak percaya, sementara yang lain menganggapnya sebagai peristiwa langka yang mungkin sudah ditakdirkan oleh leluhur. Bagaimana mungkin gadis muda seperti Sophie memilih seorang kakek? Tanya seorang ibu di pasar. Namun, Sophie tak peduli dengan pandangan orang lain. Baginya, cinta tak mengenal usia. Lakadong adalah pria yang mengajarinya tentang makna kehidupan, tentang keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Lakadong sendiri awalnya ragu. Ia menyadari perbedaan usia mereka begitu besar. "Sophie, hidup bersamaku tidak akan mudah," katanya suatu malam. Sophie menggenggam tangan pria tua itu. "Saya tidak mencari yang mudah. Saya mencari yang benar." Akhirnya, Lakadong menerima. Pernikahan mereka diadakan dengan adat Toraja yang megah. Sophie mengenakan baju adat berwarna merah keemasan, sementara Lakadong berdiri tegap dengan pakaian kebesarannya. Musik tradisional menggema, tarian adat dipentaskan, dan seluruh desa menyaksikan momen yang langka dan penuh makna ini. Saat prosesi selesai, seorang tetua adat mendekati mereka dan berbisik kepada Sophie. "Kau telah menjadi bagian dari Toraja. Leluhur memberkatimu." Sophie tersenyum, hatinya penuh kebahagiaan. Namun, ia belum tahu bahwa kejutan terbesar dalam hidupnya masih menunggu di depan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Sophie mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia mudah lelah, sering merasa mual di pagi hari, dan ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu pagi, saat duduk di beranda rumah tongkonan mereka, ia menatap Lakadong dengan mata penuh kebingungan. "Saya merasa berbeda," katanya perlahan. Lakadong mengernyit. "Apa maksudmu?" Sophie menggenggam tangannya erat. "Saya hamil." Lakadong terdiam. Ia merasa seolah waktu berhenti sesaat. Di usianya yang sudah 75 tahun, ia tak pernah membayangkan akan menjadi seorang ayah lagi. Kabar ini mengejutkan seluruh desa. Orang-orang mulai berbicara. Ada yang tak percaya, ada yang menganggapnya sebagai berkah dari leluhur. "Ini keajaiban," kata seorang tetua adat. "Leluhur merestui kalian." Meskipun banyak yang meragukan, Sophie dan Lakadong menerima berita ini dengan penuh syukur. Setiap hari, Lakadong semakin menjaga Sophie, memastikan ia tetap sehat. Sophie, di sisi lain, semakin mencintai kehidupan barunya di Toraja. Bulan demi bulan berlalu, dan kehamilan Sophie semakin besar. Ia merasakan setiap gerakan bayi dalam kandungannya sebagai sebuah mukjizat. Lakadong, meskipun sudah tua, selalu ada di sisinya, membisikkan doa adat, dan cerita-cerita masa lalu yang penuh makna. Di bawah langit Toraja yang biru, mereka menunggu dengan penuh harapan. Kelahiran anak mereka akan menjadi babak baru dalam kisah cinta yang luar biasa ini. Malam itu, langit Toraja tampak lebih cerah dari biasanya. Bintang-bintang berkelip seperti ikut merayakan sesuatu yang besar. Sophie terbaring di dalam rumah tongkonan mereka, menggenggam erat tangan Lakadong. Rasa sakit yang ia rasakan begitu hebat, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Warga desa berkumpul di sekitar rumah, menunggu dengan penuh harap. Bidan tradisional dan para wanita tua membantu persalinan Sophie. Lakadong duduk di dekat pintu, wajahnya penuh kekhawatiran, sekaligus kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi memecah keheningan. Seisi rumah dipenuhi keharuan. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sophie menangis bahagia, sementara Lakadong menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kita beri nama apa?" tanya Sophie dengan suara lemah, tetapi penuh cinta. Lakadong tersenyum, menatap bayi itu dengan penuh kasih. "Lembah," yang berarti hadiah dari langit. Warga desa bersorak gembira. Bagi mereka, kelahiran Lembah bukan hanya keajaiban, tetapi juga pertanda bahwa cinta sejati bisa melampaui batas usia, budaya, dan waktu. Hari-hari berikutnya,
Sophie dan Lakadong membesarkan Lemba dengan penuh cinta. Sophie mengajarinya bahasa Prancis dan nilai-nilai modern, sementara Lakadong menanamkan kearifan lokal dan adat Toraja. Di usianya yang telah senja, Lakadong merasa hidupnya kini sempurna. Ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga meninggalkan warisan yang berharga, seorang anak yang akan meneruskan kisah mereka. Di bawah langit Toraja, cinta mereka tetap abadi, tertulis dalam setiap jengkal tanah, dan di hati setiap orang yang mengenalnya. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah selanjutnya dari channel kami. Dan jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di suatu kelak.